Halo semua, perkenalkan saya Siti Anissa, peserta Latsar CPNS 2022. Saya adalah seorang bidan dan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit informasi mengenai kontrasepsi pasca salin. Apa sih kontrasepsi pasca salin itu? Kontrasepsi pasca salin adalah penggunaan metode kontrasepsi pada masa nifas sampai dengan 42 hari setelah melahirkan sebagai langkah untuk mencegah kehilangan kesempatan ber-KB. Ada dua jenis kontrasepsi, apa sajakah itu? Kontrasepsi non-hormonal dan kontrasepsi hormonal. Kontrasepsi non-hormonal berupa MAL, kondom, tubektomi, vasektomi, dan IUD. Kontrasepsi non-hormonal misalnya pil KB, KB suntik, implan. Kita akan membahas KB jenis non-hormonal terlebih dahulu. Penggunaan KB non-hormonal berikut tidak mempengaruhi hormon, sehingga efek sampingnya lebih kecil. Yang pertama adalah MAL. MAL atau metode amenorelaktasi adalah metode kontrasepsi sementara yang bergantung pada efek alamiah proses menyusui terhadap kesuburan. Metode ini hanya dapat dilakukan jika ibu menyusui secara eksklusif, ibu belum mendapatkan haidnya kembali, umur bayi di bawah 6 bulan. Namun, jika salah satu saja kondisi ini tidak terpenuhi, maka MAL tidak dapat digunakan. Kelebihan MAL, alamiah, efektivitas tinggi, tidak mengganggu hubungan seksual, tidak ada efek samping dan tanpa biaya. Yang kedua adalah kondom. Kondom adalah sarung berbentuk silinder yang tipis terbuat dari lateks atau karet yang dipasang pada alat kelamin pria saat berhubungan seksual. Cara kerja kondom. Kondom menghalangi sperma masuk ke vagina dan menghentikan sperma mencapai sel telur dengan menciptakan penghalang fisik di antara mereka sehingga mencegah terjadinya kehamilan. Kelebihannya yaitu selain mencegah kehamilan, kondom dapat mencegah dari penyakit infeksi menular seksual dan HIV sekaligus, tidak mengganggu produksi ASI dan mudah didapat serta digunakan. Selanjutnya tubektomi. Tubektomi atau sterilisasi wanita adalah metode kontrasepsi mantap bagi seorang wanita yang tidak ingin hamil lagi. Tubektomi sangat efektif dalam mencegah kehamilan dengan cara mengikat, memotong, memasang cincin pada saluran telur kanan dan kiri sehingga tidak terjadi pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Selanjutnya vasektomi. Vasektomi atau disebut juga dengan sterilisasi pria adalah metode kontrasepsi untuk pria berupa tindakan medis untuk penutupan saluran sperma kanan dan kiri sehingga cairan mani yang keluar tidak lagi mengandung sel sperma. Metode ini bersifat permanen dan sangat efektif dalam mencegah kehamilan. Dilakukan hanya sekali dan efektif dalam jangka panjang, serta aman, sederhana, mudah, dan cepat. Selanjutnya, IUD atau spiral. Masa penggunaan IUD atau spiral adalah 3-10 tahun. Terbagi menjadi dua yaitu IUD tembaga dan IUD hormonal. IUD tembaga memiliki masa penggunaan 10 tahun. IUD hormonal memiliki masa penggunaan 3-5 tahun dan keduanya tidak mengganggu produksi ASI. IUD tembaga tidak mengandung hormon sama sekali. Dan IUD tembaga bekerja dengan menggunakan sifat tembaga untuk mempengaruhi motilitas sperma dan kelangsungan hidup sel telur. Kemudian IUD hormonal. IUD hormonal mengandung sejumlah kecil hormon progesteron yang dilepaskan langsung ke sistem reproduksi, yang membuat lendir pada mulut rahim menebal, menipiskan dinding rahim, bahkan dapat mencegah pelepasan sel telur. Kita akan lanjutkan dengan menjelaskan KB jenis hormonal berikut ini. Yang pertama, pil KB. Pil KB terdiri dari pil KB kombinasi dan pil KB progesteron atau mini pil. Pil KB kombinasi mengandung hormon estrogen dan progesteron, sedangkan pil KB hormon progesteron hanya mengandung hormon progesteron saja. Pil KB kombinasi tidak dianjurkan untuk dikonsumsi oleh ibu menyusui. Ibu menyusui aman untuk menggunakan pil KB progesteron. Hal yang harus diperhatikan dalam pil KB adalah pil KB wajib diminum setiap hari pada jam yang sama. Selanjutnya KB suntik. KB suntik merupakan metode kontrasepsi modern hormonal mencegah terjadinya kehamilan melalui suntikan. Cara kerjanya yang pertama mencegah ovulasi sehingga masa subur tidak terjadi dan mengentalkan lendir rahim.
KB suntik terdiri dari dua macam, yaitu KB suntik 3 bulan dan KB suntik 1 bulan. KB suntik 3 bulan mengandung hormon sintetis progesteron, aman untuk ibu menyusui. Biasanya berisi Depo-Provera atau Depo-Progestin. KB suntik 1 bulan mengandung hormon progesteron dan estrogen. Tidak baik digunakan untuk ibu menyusui, biasanya berisi Siklofen. Yang terakhir adalah implan atau susuk. Implan adalah alat kontrasepsi yang fleksibel dan elastis, diletakkan di bawah kulit lengan atas seorang wanita. Implan ada yang 1 batang dan ada yang 2 batang. Implan bersifat tidak permanen, dapat mencegah terjadinya kehamilan hingga 3 tahun, dan aman untuk ibu yang menyusui. Efek samping KB hormonal yang telah saya jelaskan tadi biasanya adalah menstruasi yang tidak teratur, pusing, gairah seksual menurun, kesuburan susah kembali, dan meningkatkan risiko hipertensi dan kanker pada penderitanya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai KB pasca salin dan jenis kontrasepsinya. Semoga bisa dipahami dan memudahkan ibu hamil atau ibu nifas dalam memilih kontrasepsi pasca salin yang diinginkannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa.